Hai semua, balik lagi bersama DSP AC Mobil Service. Kompresor AC mobil yang beredar di Indonesia ada beberapa macam merek, tapi terbagi dalam dua jenis, yaitu rotary dan piston. Jenis rotary merupakan kompresor yang bekerja dengan menggerakkan putaran yang akan menghisap dan menekan freon. Sementara jenis piston menggunakan gerak bolak-balik di dalam silinder kompresor untuk menghisap dan menekan freon. Yang ini nih salah satu trik sederhana yang sering dilakukan para mekanik AC mobil untuk mengetahui kompresi kompresor itu masih layak pakai atau harus timbang kilo saja. Tidak selalu permasalahan pada AC mobil seputar freon, relay rusak, blower is dead. Namun permasalahan kecil yang hanya cuma puluhan ribuan doang saja ternyata bisa menjadi biang terkurasnya isi kantong juga loh. Sebelum lanjut video, kasih like dan subscribe-nya dulu ya, serta kritik dan saran untuk memajukan channel ini. Salah satu tanda dari kebocoran seal bodi kompresor adanya rembesan oli, dan biasanya akan mengakibatkan freon menjadi cepat habis. Akibatnya hembusan udara AC pun menjadi panas. Ini salah satu contoh cara bongkar kompresor buat perorangan, bukan untuk bengkel. Kalau di bengkel pastinya ada ragum dan ada alat lainnya dong, nggak perlu kaki ikut kerja juga ya. Untuk cara buka bautnya, kawan di sini bisa tengok sendiri ya. Setelah semuanya baut terbuka, jangan lupa ya, simpan di tempat yang aman. Kita tengok pada bagian silinder headnya, atau pada umumnya yang sering disebut kepala kompresor, ini masih bisa pakai kok. Untuk cara buka silinder headnya harus pakai dengan perasaan, diusahakan tidak perlu memakai tenaga limbat. Seal bodi ini bentuknya seperti karet gelang, makanya orang kerap menyebutnya o-ring. Fungsinya sebagai perantara atau mempererat pada bagian sambungan. Terus lanjut kita buka seal bodi kompresor yang posisinya di tengah ini nih ya geng. Untuk cara bukanya bisa simak sendiri. Perhatikan, pasti saat buka akan ada sedikit keras. Tentunya perlu diketok juga ya, dan sedikit dicongkel pakai obeng. Pistonnya pun masih oke, cuman oli kompresornya kok agak kehitam-hitaman kayak gitu ya. Bagusnya tuh oli kompresor dikuras semua sampai kinclong macam kecoa, pasti kinerja kompresor itu akan lebih maksimal. Untuk cara kuras oli kompresor kemarin kita udah pernah bahas juga, tinggal simak videonya saja. Di video ini kan cuma ganti seal bodi kompresor saja, dan kebetulan kawan kita lagi bongkar-bongkar, ya udahlah kita gas saja. Oh ya, kalian pernah dengar suara ngorok waktu AC dinyalakan nggak? Ya inilah salah satu penyebab bunyi ngorok pada kompresor. Yang itu namanya bearing bambu, ada yang jual kok. Kawan di sini harus bisa bedakan mana bunyi ngorok dan berdecit. Ada juga loh bunyi mendesah. Kalau bunyi mendesah itu tuh biasanya ada dua makhluk misterius lawan jenis yang berada di dalam kabin. Kalau itu sih saling sama tahu aja ya geng. Harus betul-betul bersih biar nggak ada kotoran nempel di seal bodi kompresor. Jika ada kotoran yang nempel, pastinya akan menyebabkan kebocoran.
Dibiasakan sebelum pasang seal body kompresor, alangkah baiknya ditetesin oli secukupnya. Gunanya untuk menjaga pecahnya seal body kompresor itu sendiri saat pemasangan balik. Di masa PSBB, ya menurut kalian gimana bro? Kira-kira sudah bisa dipraktekkan di rumah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Untuk cara pasang balik silinder headnya tidak semudah waktu bongkar. Pas waktu bongkar kan tinggal tarik saja. Di bagian asnya harus ada kunci sapsilnya ya. Tanpa ada kunci sapsil, maka biasanya sapsil akan pecah dan mengakibatkan kebocoran. Jika sapsil bocor, itu harus ganti baru, tidak bisa diperbaiki atau dilem pakai anu ya. Untuk kalian yang nggak tahu di mana tempat sapsil bersembunyi, ya pastinya di tempat silinder head itu sendiri ya bro. Dari hal sepele saja, untuk cara kunci bautnya juga nggak asal kunci ketat. Tapi ada sedikit triknya ya, yaitu saat pengunciannya harus zigzag secara teratur dan tidak boleh langsung kunci ketat full. Jika langsung kunci ketat full, maka piston pada kompresor akan terbuka, yang mengakibatkan kompresor itu sendiri tidak bisa berputar dan harus bongkar ulang lagi. Sama aja dong dua kali kerja. Setelah semuanya oke, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau terdapat kebocoran, alangkah baiknya sebelum pasang kompresor ke mobil, disarankan untuk cek bocor terlebih dahulu dengan tekanan angin 250. Sampai sini dulu ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya.